Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizkia Salih Supriyatna. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK Bahagia Bandung. Dan saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pada hari ini, tepatnya 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa dalam berbagai bidang pada masa kini. Selamat mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa lagi mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Gimana hari ini? Moodnya gimana moodnya? Baik. Masih happy? Masih happy. Sudah sarapan? Belum. Tinggal makan siang. Nah, baik. Pertemuan kali ini kita akan menjelaskan mengenai dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Eropa. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir. Siapa? Reva sakit. Nazla sakit. Muhammad Jordan Alfa. Rizky Fauzan Alfa. Lalu Nabila Nadia Ingin. baik. Oh, Siti sakit. Siti Alfa. Alfa sakit. Alfa. Dena sakit. Terima kasih. Nah, untuk membangkitkan semangat, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya duduk aja atau berdiri? Duduk. Nah, untuk ice breakingnya kita tepung bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, dan bit 5. Tetapi untuk 5-nya kita selebrasi aja ya. Oke, dimulai dulu dari kelompok 1. Silakan bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Tepuk tangan dulu. Sekali lagi kita bareng ya. Bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Oke, terima kasih. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita selalu membiasakan diri untuk meningkatkan cinta pada tanah air, yaitu menyanyikan lagu nasional Maju KGH. Dimohon untuk berdiri. Mari kita berkaraoke bersama. Marilah dengar
sih kira-kira dari penjajahan Eropa yang masih ada sampai saat ini? Apa coba? Politik. Politik. Dari bidang politik apa contohnya? Oke, apa? Rias politika. Terus dari bidang apa lagi? Ekonomi. Ekonomi apa? Contohnya uang. Yang selanjutnya ada lagi? Budaya apa? Penggunaan? Ya, lifestyle. Terus kalau misalnya cara makan, masih ada nggak sih sampai sekarang? Masih. Nah, itu adalah salah satu dampak yang ada saat ini dan masih berpengaruh ya dari kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran, nah ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah melalui tayangan video yang ditampilkan di YouTube, diharapkan peserta didik mampu bersikap kritis dan kreatif untuk menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan satu lagi apa? Pendidikan. Yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik untuk menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang pada masa kini. Dan yang terakhir yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik mampu untuk bekerja sama dalam keterampilan berupa scrapbook yang berisi mengenai analisis dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang pada masa kini. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Materinya Ibu akan menjelaskan sedikit meta konsep mengenai latar belakang dampak dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah berawal dari kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme? Penjajahan secara ekonomi. Kalau imperialisme, penjajahan secara keseluruhan, baik meliputi ekonomi maupun politik. Nah, akibat adanya kolonialisme dan imperialisme ini, datanglah bangsa Barat ke Indonesia untuk bertujuan yang pertama adalah mencari rempah. Selain itu apa tujuannya yang terkenal? Menguasai perdagangan. Ya, 3G. 3G itu apa aja? Gold, Glory, dan Gospel. Nah, setelah munculnya kedatangan bangsa Barat ini dengan nafsu 3G tersebut, muncullah fungsi dagang. Ada VOC yang dibuat oleh Belanda dan ada EIC yang dibuat oleh Inggris. Setelah itu muncullah pemerintahan kolonialisme dan imperialisme pada masa Republik Batak, pada masa Dendels dan Raffles. Nah, pada masa ini banyak sekali berpengaruhnya pada kehidupan kita sekarang, dampaknya. Dan yang terakhir adalah politik etis atau politik balas. Nah, ini yang akan kita diskusikan atau hasil dari scrapbook kalian ada di dampak di bidang politik penjajahan bangsa Eropa yang ada pada masa kini, dampak bidang ekonomi yang ada pada masa kini, dampak bidang sosial, dampak bidang budaya, dan dampak bidang pendidikan bangsa Eropa pada masa kini. Sebelum dilanjutkan, ini ada sebuah tayangan video tentang jejak Eropa dalam kuliner Indonesia yang mungkin ini relate banget sama jurusan kalian. Nah, sebelum melanjutkan ke materinya atau ke bagian diskusinya, kita menonton dulu sebuah tayangan video mengenai jejak Eropa dalam kuliner Indonesia yang mungkin ini relate sama jurusan kalian tatap muka. Dimohon untuk di sini. Hai guys, bangsa Eropa punya pengaruh besar terhadap kuliner Nusantara. Mulai dari Portugis yang membawa turunan dari benua Amerika, mereka telah mempengaruhi kuliner wilayah Sumatera dan sekitarnya. Selain memperkenalkan teknik berpadu untuk memasak rendang, ada juga teknik rekiado dan cara pengawetan makanan seperti acar. Belanda juga turut mempengaruhi ragam kuliner Nusantara. Banyak memperkenalkan makanan yang diterima lidah termasuk lokal. Ada sup sayur yang dimakan dengan nasi untuk hidangan sehari-hari. Semur yang diadopsi jadi makanan lokal dengan bahan utama ikan, serta beef stick yang biasa dimakan kaum pemimpinnya dengan nasi. Perkedel yang berasal dari Prancis juga diperkenalkan Belanda, dibuat dari kentang yang dihaluskan dan ditambah isi daging giling. Setelah jadi hidangan lokal, isinya diganti tempe, namun dan jagung. Meski awalnya makanan tersebut hanya dinikmati oleh kalangan elit, namun lambat laun semua orang bisa turut menikmatinya. Dari tayangan tersebut, apakah ada yang ingin memberikan komentar atau sebuah pertanyaan? Silakan. Boleh, Syafiq? Ternyata perkedel yang bisa kita makan ternyata dulunya
milik Belanda dan dikenal elit. Dikenal ya. Berarti dari video tersebut, tayangan tersebut, makanan yang kita makan sehari-hari itu berasal dari Eropa yang kemudian diadaptasi oleh orang Indonesia. Nah seperti itu. Mungkin kalian juga di praktik sering kali bikin yang kayak gini ya, dan tidak tahu itu sejarah makanan itu kan dari mana. Kayaknya kalau misalnya kalian meneliti tentang sejarah kuliner itu asik, kayaknya menarik, lebih menarik. Selain krokodil apalagi tadi katanya? Bistik. Ya, semur jengkol. Diadaptasi kan? Terus beef stick. Apalagi? Sama sup. Kenapa? Teknik membuat rendang. Teknik pembuatan rendang. Mana kalian tahu kalau teknik pembuatan rendang berapa lama itu? Yang benar-benar rendang berapa lama? 4 jam. Nah, sekitar 4 sampai 7 jam kali ya. Yang benar-benar bumbunya meresap. Nah, itu mungkin ternyata apa namanya itu, si makanan itu kan awalnya tuh elit ya. Tapi kita semua tanpa memandang status bisa merasakannya karena diadaptasi dengan lidahnya orang Indonesia. Nah, sebelum melanjutkan lagi, sekarang adalah waktunya kalian untuk memperbaiki atau menyelesaikan sebuah proyek dari scrapbook. Setelah itu ibu berikan waktu kalian 15 menit untuk menyelesaikannya, dan setelah itu kita akan memulai untuk to stay dengan cara diskusi dengan cara to stay. Silakan berdiskusi. Ibu akan meningkatkan rasa tanggung jawab kalian di dalam diskusi kelompok. Diharapkan kalian bisa mengisi form ini sesuai dengan penilaian diri sendiri. Oke? Tetapi menilainya teman sendiri. Gimana sih dia itu, ada nggak sih partisipasinya gitu? Mengerti ini? Mengerti. Ibu sama ibu dibagikan dulu. Ya, boleh dinilai temannya, tanggung jawab temannya. Skornya dari 10 sampai 100. Nanti dijumlahkan. Nah, ini untuk indikatornya, itu lihat di bawah. Yang ke-1 adalah partisipasi dalam kelompok, yang kedua adalah memberikan ide dalam pengerjaan tugas, yang ketiga adalah disiplin dalam mengumpulkan tugas, dan yang keempat tidak menyalahkan orang lain. Dimohon untuk menilai kinerja temannya sendiri. Karena untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Sambil diskusi ya.
materi yang didapatkan? Nah, sekarang waktunya kalian masing-masing kelompok presentasi di depan hasil kerjanya dan menunjukkan hasil scraping biar semua orang tahu, ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan ke depan. Kelompok 1, nggak apa-apa. Baik, silakan untuk kelompok 1 presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan kita gimana ini di bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa menghasilkan beberapa aspek di Indonesia, yaitu salah satunya di bidang ekonomi yang memperkenalkan mata uang pada masyarakat Indonesia itu didikan bank pertama modern di Hindia Belanda. Selanjutnya, membangkitkan ekonomi akibat adanya pembangunan jalan raya Anyer Panarukan. Dengan adanya jalan ini, transportasi makin didukung. Contohnya kereta api yang berkembang zaman tanah paksa, kereta sebagai sarana pengantar hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda. Kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi waktu zaman penjajahan, yaitu kami menemukan 6. Salah satunya menghapus segala bentuk penyataan wajib dan sistem pajak, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Lalu ada melaksanakan monopoli garam, menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi. Lalu ada menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan, memperlakukan sistem sewa tanah, yaitu grand system. Dampak dari penjajahan di bidang ekonomi itu sekarang adanya berdirinya bank-bank di Indonesia, adanya mata uang, terus sama adanya sistem pajak sama sewa tanah. Buat ini ada contoh gambar orang yang lagi berusaha sama tentara Belanda. Terus ada contoh mata uang pada zaman penjajahan. Ini contoh mata uang di zaman VOC. Ada yang mau bertanya? Ayo silakan. Ada yang ingin berkomentar, memberi sanggahan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1? Silakan. Ya, kalau bisa bentar. Belum. Yuk, ada yang mau bertanya? Baik, silakan Karen. Dampak yang ada sampai saat ini Yang Di bidang ekonomi, dengan adanya jalan Anyer Panarukan, pinjaman uang, sama pajak, terus sama mata uang. gimana tuh, Bos? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sekali, luar biasa. Tepuk tangan dong. Nanti yang kedua lanjut ke bidang pendidikan, silakan untuk ke depan. Baik, yang lainnya tolong menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pendidikan.
tidak lagi mengajar melainkan lebih mengarah menjadi fasilitator untuk memotivasi siswa untuk mencari sumber informasi. Alat bantu belajar pada pendidikan di zaman dahulu dan sekarang tentunya juga berbeda. Dulu masih menggunakan alat belajar yang sederhana, salah satunya menggunakan papan tulis hitam, hapus, penggaris kayu. Dan selain itu yang digunakan untuk catatan pelajar hanya buku tulis. Berbeda dengan yang sekarang, kini sudah menggunakan spidol, papan tulis putih. Dengan berkembangnya teknologi, guru juga terkadang ada yang menggunakan LCD proyektor sebagai alat bantu proses pembelajaran di kelas. Bahkan ada juga siswa diminta untuk membawa laptop dengan tujuan lebih mudah untuk belajar. Dari tujuan bersekolah pada zaman dahulu, orang tua pada dasarnya menyekolahkan anaknya bertujuan agar dapat mempelajari ilmu yang belum kita ketahui dan membentuk sebuah karakter dari siswa agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada karakter ini meliputi beberapa hal, diantaranya sikap tanggung jawab, sopan santun, kedisiplinan, dan semangat dalam belajar. Hal inilah yang diperhatikan oleh orang tua guru pada zaman dahulu. Pada era sekarang sangatlah mudah untuk mencari akses pelajaran banyak sekali ditawarkan dengan berbagai cara. Salah satunya seperti semua pendidikan cepat atau belajar online. Ada yang mau bertanya? Sistem pembelajaran dalam sistem penjajahan dan sekarang apa aja? Perbedaan sistem pembelajaran yang ada pada masa Eropa dan masa kini ya, letaknya di mana sih perbedaannya? Oke, boleh jawab? Boleh silakan dijawab untuk kelompok ini. Pertanyaan tadi. Apa sih? Tapi Bentar Ibu. Gimana nanti ngomongnya kok? dulu itu mencari sumber referensi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Safik. Jadi Dua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sapik. Jadi kalau zaman dahulu kita belajarnya masih kaku, masih susah untuk mencari sumber. Sedangkan sekarang kita udah gampang mencari, udah canggih materinya. Yang tadi buat menjawab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok 3. Boleh langsung poin-poinnya ya. Ayo. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu bidang sosial dari dampak penjajahan bangsa Eropa di masa kini. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak di bidang sosial. Buruh pada dasarnya buruh pekerja tenaga maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia buruh berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran, dan sebagainya. Sedangkan pekerja tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otot dalam melakukan kerja. Mayoritas orang Jawa adalah umat Islam dengan beberapa minoritas yaitu Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun. Interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu Buddha dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah budaya, tradisi, dan kesenian Jawa. Dengan populasi global yang cukup besar, suku Jawa menjadi kelompok etnis terbesar keempat di antara umat Islam di seluruh dunia. Pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang menyebar dan banyak didirikan di Indonesia. Namun saat ini pajak penghasilan atau PPH
merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorer, dan lain sebagainya. Ada yang mau bertanya? Silakan yang bertanya. Kenapa masyarakat Jawa tersebar di seluruh pulau Indonesia? Kenapa masyarakat Jawa tersebar di seluruh pulau Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal. Boleh. Karena terjadinya proses transmigrasi sehingga masyarakat menyebar ke mencari wilayah baru. Gimana puas? Pas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 mengenai dampak bidang politik penjajahan bangsa Eropa di Indonesia yang masih ada atau masih terasa hingga sekarang. Yang pertama adalah ini ada potret bupati, yang bupati sebagai pegawai pemerintahan tadi. Nah, awalnya bupati ini bukan sebagai pegawai pemerintahan tapi dipilih oleh rakyat. Dan ketika datangnya bangsa Eropa, dijadikanlah bupati sebagai ASN. Yang kedua adalah korupsi di tingkat penguasa lokal. Bisa dilihat lah ya, korupsi di penguasa tingkat lokal dari mulai RT RW pun bisa jadi korupsi, apalagi mengenai bantuan. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ini menjadikan pusat pembangunan. Beda kan sama Kalimantan, sama Sumatera. Nah, kalau di bidang ekonominya, adanya undang-undang agraria di mana pengelolaan tanah kepada pemerintah dalam jangka waktu. Nah, perkebunan di Ciwidey ataupun di Subang itu mempunyai jangka waktu. Jadi kita menyewa kepada pemerintah. Yang kedua adalah kapitalisme, di mana sektor ekonomi ini dikuasai oleh orang yang pemilik modal. Dan selanjutnya adalah pinjol atau pinjaman modal, di mana zaman sekarang itu sangatlah membutuhkan modal untuk berbagai usaha. Nah, kalau ini di bidang sosialnya, yang pertama adalah masyarakat Jawa menyebar di seluruh Indonesia. Terlihat ya, kita bercampur di sini rata-rata. Kalau di Jawa Barat pasti ada orang Jawanya, walaupun memang satu Indonesia. Yang selanjutnya adalah pendirinya pabrik yang nantinya menjadikan pegawai baru atau pekerjaan baru, yaitu buruh. Dan banyaknya kata serapan, misalnya sepatu, handuk, itu tuh salah satu peninggalan dari atau dampak penjajahan dari bangsa Eropa. Kalau di bidang budaya, yang kita kenal adalah keroncong. Ini keroncong ternyata adalah peninggalan dari Portugis, dampak penjajahan dari Portugis. Sedangkan pakaian, ini kebanyakan orang Eropa itu menggunakan pakaian resmi, jas. Dan hingga saat ini, dan kalian pun bersekolah menggunakan blazer. Itu adalah salah satu kalian menggunakan dampak dari bidang budayanya penjajahan bangsa Eropa, penggunaan jas di sekolah. Selanjutnya adalah adanya arsitektur. Kita bisa lihat arsitektur di Bandung terutama, itu kalau bangunan Belanda pasti kokoh ya, beda. Ada ciri khasnya sendiri. Lihat saja gedung sate, beda kan? Beda. Dan yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Yang pertama adalah adanya universitas, di mana kita bebas untuk mendapatkan pendidikan dimulai dari 0 bulan. Sekarang kan banyak daycare. Terus setelah daycare Kober, TK, PAUD, SD, banyak sekali. Dan itu tidak dilihat dari usia. Selanjutnya ada sekolah, kebebasan mendapatkan pendidikan untuk semua kalangan. Tidak membedakan si kaya dan si miskin. Kita semua berhak mendapatkan pendidikan. Dan munculnya organisasi-organisasi pelajar, misalnya di sekolah yaitu OSIS. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita refleksi bareng-bareng. Baiklah, kita sampai di penghujung pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan, kita bareng-bareng menyimpulkan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Silakan. Boleh, Syifa? Dampak-dampaknya dari bidang pendidikan, ekonomi, Ya. budaya sama politik. Nah, politik. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ternyata kesimpulannya bahwa ternyata penjajahan itu dampaknya
makin kesini tuh makin positif. Salah satunya sekolah, karena itu adalah dampak penjajahan dalam bidang pendidikan. Baik, terima kasih, luar biasa sekali, beri tepuk tangan dong buat dari kesimpulannya, ternyata penjajahan bangsa Eropa ini tidak hanya membawa dampak negatif saja, melainkan banyaknya dampak positif di mana itu relate sama kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh dari kegiatan makanan, dari mulai makanan yang kita bisa makan ternyata itu awalnya makanan ya. Yang kedua, contoh berpakaian dan kata serapan yang digunakan. Terutama yang paling kerasa adalah bidang pendidikan, yaitu sekolah. Nah, untuk mengakhirinya mari kita bermain game. Untuk mengevaluasinya mari kita bermain game. Tolong buka Kahoot. Untuk mengevaluasinya mari kita bermain Kahoot. Boleh kalian join ke kahoot.in. Pinnya Please loading sekali. boleh. Nanti winner es krim 1 ya. 325 pinnya 325 8275. 325 8275. Sapi. Baik, kita mulai evaluasinya. Yang pertama, mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama kita refleksi bareng-bareng. Menurut kalian, bangsa Barat membawa pengaruh dalam hal gaya hidup masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena apa? Tadi apa Bu pertanyaan Bangsa Barat membawa pengaruh dalam hal gaya hidup masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena, ayo waktunya 9 detik lagi. Yang merah, budaya Barat dianggap sebagai budaya paling modern. Gaya hidup orang Barat lebih sederhana dan terkelas. Budaya lokal dianggap oke, lihat winnernya siapa? Soal nomor 2, true or false? Benar atau salah? Pengaruh bidang politik dari penjajahan bangsa Barat di Indonesia adalah merubah status bupati menjadi ASN. True or false? Benar atau salah? Tadi lama. Oh belum ya? Palingan. true or false? Kita lihat. Handsome ke 1, baby ke 1 si baby. Selanjutnya soal nomor 3, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kita refleksi bareng-bareng. Biasa saja, menyenangkan, sangat menyenangkan, atau tidak menyenangkan? Oke, sangat menyenangkan ternyata pembelajaran hari ini. Gak dapat poin. Ya, karena kami semua. Nah ini soal lagi, pengaruh Portugis dalam bidang seni memunculkan musik dari jazz, pop, bebop, atau keroncong. Tadi jelas-jelas apa? Tadi jelas-jelas apa? Keroncong. Kita lihat siapa yang paling ini? 1%. Salah satu dampak di bidang budaya yang sampai sekarang masih bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah lahirnya golongan cerdik pandai, diangkatnya para petinggi kreatif sebagai pegawai pegawai negeri, banyaknya bahasa serapan, munculnya penggolongan kelas di masyarakat. Apa yang masih emang banyaknya bahasa, masih ada yang sama. Terakhir gelas 1%. Apa yang kalian harapkan dalam pembelajaran berikutnya? Oh itu. Yang pertama penggunaan metode yang menyenangkan, yang kedua penggunaan media interaktif, yang ketiga adalah berdiskusi atau berkelompok, yang keempat belajar secara mandiri. Kalian ingin kedepannya itu bagaimana? Penggunaan metode menyenangkan, penggunaan media, ternyata banyaknya menjawab dengan penggunaan metode menyenangkan. Ada yang memilih belajar individualistik siapa? Itu introvert. Ya ini kecerdasannya berarti apa? Kecerdasan Individu. ya individu, gitu Pak. Nah yang penggunaan media interaktif berarti dia kecerdasannya visual. Kalau misalnya berkelompok berarti kecerdasannya sosial atau ini apa?
besar. Dan yang paling top adalah menggunakan metode Mendeley. Dan the result is 1%. Kita dulu, 1% siapa 1%? 1% siapa? Gak jadi es krim. Satu lagi, Bu. Itu aja mau dua tuh ibu harusnya tuh. Oh iya, satu lagi, sorry. Gambar di bawah ini merupakan dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang budaya. True or false? True or false, ya lihat. Ayo, waktunya masih ada 20 detik lagi. 18, 17, 16, 14, 14. False. Itu di bidang pendidikan. Oke, dari result podium yang masuk podium adalah yang ketiga Shiva, Hangus es krimnya, yang kedua Iqbal, yang satu adalah 1%. Tepuk tangan dulu dong. Enggak, runner up-nya ada Reiki dan Fazila. Nah, baik. Tadi Ibu lihat survei di sini adalah pembelajaran hari ini sangat apa? Menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan? Tidak bosan mendengarkan materi. Tidak bosan mendengarkan materi, melainkan kalian mencari materi sendiri. Untuk kedepannya, apa tadi? Penggunaan metode ya? Menyenangkan. Baik, sebelum ditutup, terima kasih dan Ibu apresiasi sekali kalian atas kerja kelompoknya. Beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih atas hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai organisasi pergerakan nasional. Baik, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.